Pernahkah Anda duduk dalam keheningan dan merenungkan mengapa kehidupan seringkali terasa tidak adil? Mengapa orang-orang yang melakukan perbuatan jahat tampak tak tersentuh oleh hukum alam, sedangkan mereka yang menjalani hidup dengan kebajikan justru seringkali terpuruk dalam kesulitan yang tak terduga? Fenomena ini telah menjadi bahan perenungan para filsuf, pemikir, dan bahkan orang biasa selama berabad-abad. Rasanya seakan ada jurang yang tak terjembatani antara keadilan yang kita harapkan dan kenyataan yang kita hadapi. Seolah-olah alam semesta ini, dengan segala misterinya, acuh tak acuh terhadap perbuatan baik maupun buruk kita. Orang jahat seringkali lolos dari hukuman dan bahkan menikmati hidup mereka tanpa ganjaran moral yang kita bayangkan seharusnya datang. Di sisi lain, banyak orang baik yang hidup dalam kebajikan dan kejujuran justru terjebak dalam penderitaan dan kesulitan yang tak kunjung usai. Kejadian-kejadian ini membuat kita bertanya, apakah benar ada keadilan yang mengatur alam semesta? Atau, lebih radikal lagi, apakah mungkin segala sesuatu yang kita pahami tentang keadilan, tentang baik dan buruk, hanyalah ilusi yang kita ciptakan untuk memberi makna pada dunia yang sesungguhnya tidak memiliki makna? Albert Camus, filsuf eksistensialisme asal Prancis, mengajukan pandangan bahwa hidup, pada hakikatnya, tidak memiliki makna yang inheren. Ini adalah inti dari apa yang ia sebut sebagai absurditas. Bagi Camus, absurditas ini muncul ketika manusia, yang memiliki dorongan kuat untuk mencari makna dan keadilan, bertemu dengan alam semesta yang irasional, tanpa tujuan, dan acuh tak acuh terhadap keberadaan kita. Ketika kita menatap dunia, berharap untuk menemukan keadilan ilahi atau skenario moral yang adil, yang kita temui hanyalah keheningan. Tidak ada jaminan bahwa orang jahat akan mendapatkan balasannya, sebagaimana tidak ada jaminan bahwa orang baik akan mendapatkan kebahagiaan abadi. Dunia ini, menurut kamu, tidak dirancang untuk memenuhi harapan moral kita. Namun, kesenjangan ini bukanlah tanda bahwa hidup kita harus diisi dengan putus asa. Sebaliknya, menurut kamu, absurditas ini bisa menjadi titik awal bagi kebebasan kita yang sesungguhnya. Dengan menyadari bahwa tidak ada skenario moral yang pasti, bahwa tidak ada rencana ilahi yang terungkap di balik tirai kehidupan, kita diberi ruang untuk menciptakan makna kita sendiri. Ketika orang jahat tampak lolos tanpa hukuman, ini bukan berarti dunia mendukung kejahatan, melainkan bahwa dunia tidak bermain dalam aturan baik dan buruk yang kita ciptakan. Keadilan, dalam arti ini, bukanlah sesuatu yang alamiah, melainkan sesuatu yang kita bawa ke dalam dunia melalui tindakan kita, meskipun kita tahu bahwa alam semesta tidak peduli. Kesadaran ini, meskipun menantang, membuka pintu untuk menjalani hidup dengan mata yang lebih terbuka. Tidak ada keadilan ilahi yang menanti di akhir perjalanan hidup, dan justru karena itu, kita dituntut untuk menjadi pencipta keadilan kita sendiri dalam setiap momen yang kita jalani. Absurditas yang dihadapi manusia bukanlah akhir dari pencarian makna, melainkan awal dari kebebasan untuk menghidupi hidup dengan penuh kesadaran di tengah ketidakpastian. Pertanyaan, mengapa orang jahat tampak tidak pernah mendapat hukuman, bukanlah soal keadilan kosmis, melainkan sebuah panggilan untuk kita sendiri. Bagaimana kita akan bertindak di dunia yang absurd ini? Bagaimana kita akan menghadapi ketidakpastian dan ketidakadilan yang tampaknya melekat pada kehidupan sehari-hari? Jawaban kamu sederhana namun mendalam. Kita harus memberontak terhadap absurditas tersebut, bukan dengan harapan mengubah dunia, melainkan dengan memilih untuk hidup dengan kejujuran, kesadaran, dan komitmen pada nilai-nilai yang kita ciptakan sendiri, meskipun kita tahu bahwa alam semesta tidak akan memberikan balasan yang kita harapkan. Dengan kata lain, kita harus hidup dalam keberanian, mengetahui bahwa kehidupan ini tidak menawarkan kepastian atau janji keadilan. Dalam absurditas itulah terletak kebebasan kita yang sesungguhnya. Kebebasan untuk memberi makna pada kehidupan kita sendiri, di dunia yang tidak peduli dengan itu.
Di tengah ketidakpastian hidup, manusia memiliki dorongan alami untuk menemukan makna. Kita mencari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, sesuatu yang bisa kita yakini sebagai tujuan akhir, sesuatu yang bisa kita genggam ketika dunia di sekitar kita terasa goyah. Søren Kierkegaard, seorang filsuf Denmark, menggambarkan hasrat ini sebagai pencarian untuk menemukan tujuan yang layak untuk dihidupi, bahkan untuk mati demi itu. Kierkegaard tidak puas dengan jawaban yang dangkal tentang kehidupan. Ia melihat bahwa sebagian besar eksistensi tidak bisa dijelaskan secara rasional, dan bahwa manusia seringkali harus menghadapi ketidakpastian, keraguan, dan ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Dalam perenungannya yang mendalam, Kierkegaard sampai pada satu kesimpulan yang mendalam. Kehidupan tidak selalu memberikan jawaban yang memuaskan, dan banyak pertanyaan mendasar tentang eksistensi manusia akan tetap tidak terjawab. Jadi, bagaimana kita bisa hidup dengan ketidakpastian ini? Bagaimana kita bisa menemukan makna dalam dunia yang seringkali tampak tanpa arah? Dalam pandangan Kierkegaard, jawaban atas kekosongan ini ditemukan di luar diri kita. Ia percaya bahwa dalam keterbatasan manusia, kita tidak bisa sepenuhnya memahami atau mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita. Ada banyak aspek kehidupan yang berada di luar jangkauan nalar kita, dan inilah yang mendorong Kierkegaard untuk mencari sesuatu yang lebih besar dari dunia material. Ia menemukan jawabannya dalam agama, khususnya dalam keimanan kepada Tuhan. Menurut Kierkegaard, jalan keluar dari ketidakpastian eksistensi adalah dengan mengambil lompatan iman, leap of faith. Ini berarti bahwa meskipun tidak ada bukti yang pasti tentang Tuhan atau makna kehidupan, kita harus memilih untuk percaya. Ini adalah lompatan menuju sesuatu yang transenden, sesuatu yang melampaui nalar manusia. Tetapi, lompatan ini bukan tanpa tantangan. Kierkegaard menyadari bahwa mengambil keputusan untuk percaya bukanlah jalan yang mudah. Ini berarti menghadapi ketakutan eksistensial kita, menerima bahwa dunia tidak selalu dapat dijelaskan secara logis, dan menyerahkan diri kita pada keyakinan akan sesuatu yang tidak dapat kita lihat atau buktikan. Kierkegaard menekankan bahwa iman adalah tindakan yang sangat personal, sebuah komitmen total terhadap sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dalam hal ini, iman bukanlah penerimaan yang pasif, melainkan sebuah keputusan aktif untuk hidup dengan tujuan yang lebih tinggi, meskipun dunia di sekitar kita tampak tak menentu. Namun, keyakinan ini, menurut Kierkegaard, juga menghadirkan risiko. Dalam hidup, manusia menginginkan kepastian. Kita menginginkan jawaban yang konkret atas pertanyaan-pertanyaan mendasar kita. Tetapi, ketika kita mengambil lompatan iman, kita meninggalkan kebutuhan akan bukti yang nyata dan logis. Kita memilih untuk percaya dalam ketidakpastian. Dan disinilah Kierkegaard memberikan pengaruh besarnya. Ia tidak menawarkan jalan keluar yang sederhana dari kegelisahan eksistensial, tetapi ia menunjukkan bahwa dalam ketidakpastian itu ada kemungkinan untuk menemukan kedamaian dan tujuan yang lebih tinggi. Albert Camus, seorang kontemporer dalam filsafat eksistensial, menyebut solusi ini sebagai bunuh diri filosofis. Camus melihat bahwa lompatan iman ini, meskipun menawarkan jawaban, pada akhirnya menutup pintu terhadap penyelidikan lebih lanjut tentang absurditas eksistensi. Baginya, memilih untuk percaya tanpa bukti adalah menyerah pada dorongan alami manusia untuk mencari makna di tempat di mana makna itu mungkin tidak ada. Albert Camus, dengan segala kedalaman pemikirannya, mempersembahkan pandangan yang radikal, namun menggugah tentang absurditas hidup. Dalam ketidakpastian dan kesunyian alam semesta yang tidak menawarkan jawaban pasti, Camus melihat tantangan yang justru memberikan kesempatan untuk pemberontakan eksistensial. Ketika manusia dihadapkan pada kenyataan bahwa hidup ini tidak memiliki makna inheren, bahwa kita hanyalah makhluk fana yang terjebak dalam dunia yang irasional,
banyak yang mungkin akan merasakan keputusasaan atau bahkan godaan untuk melarikan diri dari absurditas ini. Namun, kami menawarkan jalan lain, sebuah jalan yang menolak keputusasaan dan pelarian, dan justru memeluk ketidakpastian itu sendiri sebagai bagian tak terpisahkan dari eksistensi manusia. Bagi kamu, absurditas tidak hanya soal menyadari bahwa dunia ini tidak menawarkan makna, tetapi lebih merupakan pertemuan antara hasrat manusia untuk mencari keteraturan dan kenyataan alam semesta yang tidak terjangkau oleh akal. Manusia, dalam keinginannya untuk memahami dan menjelaskan, selalu mencoba menciptakan narasi yang dapat memberikan makna bagi kehidupan. Namun setiap kali narasi itu tampaknya lengkap, kenyataan justru melucuti makna tersebut. Inilah absurditas. Kita terus mencoba memaknai hidup dalam dunia yang acuh tak acuh terhadap upaya kita. Dan ketika kita menyadari ketidakcocokan ini, kita dihadapkan pada dua pilihan: menyerah atau memberontak. Pilihan untuk menyerah dapat datang dalam bentuk apa yang oleh Camus disebut sebagai bunuh diri filosofis. Melarikan diri dari absurditas dengan memilih untuk percaya pada makna yang lebih tinggi, baik melalui agama, ideologi, atau gagasan-gagasan lain yang memberi kita rasa aman dalam menghadapi ketidakpastian. Menurut kamu, lompatan iman yang diajukan oleh Søren Kierkegaard adalah salah satu contoh dari bunuh diri filosofis ini, di mana manusia tidak mampu menghadapi absurditas hidup, memutuskan untuk melepaskan nalar dan mencari keselamatan dalam iman. Kierkegaard percaya bahwa iman adalah satu-satunya jalan untuk menemukan makna di dunia yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Namun bagi kamu, ini adalah penyerahan diri terhadap ilusi. Sebaliknya, Camus memilih jalan pemberontakan. Dalam absurditas, ia melihat panggilan untuk melawan kenyataan yang tidak menawarkan makna dengan menciptakan makna kita sendiri. Alih-alih melarikan diri dari kenyataan bahwa hidup ini tidak memiliki tujuan yang pasti, kita bisa menerima fakta tersebut dan tetap menjalani hidup dengan sepenuh hati. Pemberontakan yang dimaksud kamu bukanlah pemberontakan politik atau sosial, melainkan pemberontakan eksistensial. Sebuah tindakan sadar untuk terus hidup dan menemukan kebahagiaan dalam dunia yang absurd. Meskipun kita tahu bahwa hidup tidak memiliki tujuan akhir yang dijamin. Inilah yang ia gambarkan dalam The Myth of Sisyphus, di mana Sisyphus yang dihukum untuk mendorong batu ke atas bukit tanpa akhir, tidak diharuskan menderita karena absurditas tindakannya. Sebaliknya, Camus meminta kita untuk membayangkan Sisyphus bahagia, menemukan kebebasan dalam tindakan yang tidak memiliki tujuan selain keberadaannya sendiri. Batu yang terus menggelinding kembali ke bawah bukit menjadi metafora bagi hidup kita, yang penuh dengan repetisi, kerja keras, dan harapan yang seringkali tidak terpenuhi. Namun, dalam penerimaan penuh akan absurditas ini, manusia justru bisa menemukan kedamaian dan bahkan sukacita. Kami menyebut pilihan untuk menerima absurditas ini sebagai revolusi eksistensial. Revolusi ini bukan berarti kita melawan absurditas dengan harapan menghancurkannya, melainkan kita memilih untuk hidup dalam pengetahuan bahwa tidak ada makna luar biasa yang akan datang untuk membebaskan kita. Kita sendiri yang harus menciptakan makna dari hidup kita sehari-hari, dari tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan, dari hubungan-hubungan yang kita bangun, dan dari pengalaman yang kita alami. Dalam revolusi ini, kita berhenti mencari makna yang melampaui hidup dan mulai melihat bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki nilai karena kita yang memberinya nilai. Namun revolusi eksistensial ini menuntut keberanian. Kamu mengakui bahwa menjalani hidup tanpa harapan akan makna transenden dapat terasa berat. Kita mungkin tergoda untuk menyerah pada keputusasaan atau mencari pelarian dalam bentuk keyakinan palsu atau kepercayaan buta. Namun, kamu menekankan bahwa justru dalam keberanian untuk hidup tanpa ilusi inilah kita menemukan kebebasan sejati. Ketika kita berhenti berharap pada sesuatu yang lebih besar, kita dapat mulai sepenuhnya merangkul momen saat ini, menjalani setiap hari dengan penuh kesadaran akan kebebasan kita untuk memilih tindakan kita sendiri. Dengan kata lain,
Hidup dalam absurditas berarti hidup tanpa banding. Kita tidak lagi mencari pembenaran atas tindakan kita dalam konsep moral atau teologis yang berada di luar diri kita. Sebaliknya, kita hidup dengan sepenuh kesadaran bahwa tidak ada yang pasti, tidak ada jaminan, dan tidak ada makna yang akan dihadirkan kepada kita oleh alam semesta. Justru dalam ketiadaan itulah, kita menemukan kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang otentik, bebas dari tekanan harapan atau tuntutan dari luar. Salah satu contoh konkret dari filosofi ini adalah gagasan Camus tentang pahlawan absurd. Pahlawan absurd adalah individu yang, meskipun tahu bahwa hidup ini tidak bermakna, tetap memilih untuk menjalani hidup dengan keberanian, integritas, dan tanpa ilusi. Pahlawan absurd tidak mencari keselamatan di luar dunia ini, tetapi memilih untuk menerima dunia apa adanya, dengan segala absurditasnya. Ia menolak untuk menyerah pada keputusasaan, dan juga menolak untuk melarikan diri dari kenyataan dengan memeluk keyakinan yang tidak berdasar. Sebaliknya, ia memberontak dengan terus hidup, terus bertindak, terus menemukan makna dalam tindakan itu sendiri, bukan dalam hasil akhirnya. Dengan demikian, kamu mengajarkan kita bahwa hidup yang penuh dengan ketidakpastian dan absurditas tidaklah berarti hidup yang sia-sia. Justru, dalam ketidakpastian itu, kita menemukan kebebasan untuk menjalani hidup dengan cara kita sendiri, tanpa harus tunduk pada aturan atau harapan dari luar. Dalam pemberontakan terhadap absurditas, kita tidak hanya menolak untuk menyerah, tetapi juga memilih untuk merayakan kehidupan sebagaimana adanya, tanpa harapan atau ilusi yang kosong. Pada akhirnya, revolusi eksistensial yang diajukan oleh Camus adalah panggilan untuk hidup secara sadar, menerima absurditas dunia ini, dan menciptakan makna dari kehidupan kita sendiri. Tidak ada jaminan akan kebahagiaan abadi atau kehidupan setelah mati, tetapi ada kekuatan besar dalam memilih untuk tetap hidup, tetap berjuang, dan tetap menemukan sukacita dalam keberadaan kita yang fana ini.